Suasana haru bercampur tegang menyelimuti rekonstruksi pembunuhan satu keluarga Indramayu tepatnya di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, yang digelar aparat kepolisian di sebuah lapangan futsal, Rabu, 12 November 2025, siang. Pembunuhan itu memakan korban Haji Sahroni, anak dan menantunya serta cucu. Di tengah duka mendalam saat menyaksikan 90 adegan keji yang diperagakan tersangka P dan R, salah satu perwakilan keluarga korban, Niko Hadimulya, menyampaikan tuntutan yang sangat tegas dan final. Bukan soal hukuman apa yang diharapkan. Ya, yang jelas hukuman yang setimpal. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tuntutan ini merespons kekejaman yang menewaskan 5 anggota keluarga sekaligus, termasuk 2 balita. Rekonstruksi yang disaksikan oleh keluarga korban dan warga ini memperagakan seluruh rangkaian kejahatan, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga proses penguburan 5 korban dalam satu liang. Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Arwin Bacar, mengatakan rekonstruksi 90 adegan ini bertujuan untuk memperjelas kronologi dan memastikan tidak ada fakta yang terlewat dalam penyidikan. Meskipun keluarga diliputi kesedihan di setiap adegan, suasana semakin memilukan dan membuat hening ketika tersangka P memperagakan adegan saat bocah 7 tahun, Ratu Hairun Nisa, dihabisi. Dalam rekonstruksi terungkap adegan memilukan, di mana korban anak sempat menangis. Tersangka P sempat memberi susu untuk menenangkannya, sebelum kemudian membunuhnya, ujar AKP Arwin. Kekejaman ini menjadi pemantik utama desakan keluarga agar pelaku menerima hukuman setimpal. Niko Hadimulya, yang mewakili keluarga korban, menyatakan duka yang tak terperikan atas tewasnya 5 anggota keluarga, yakni Sahroni, 76, Budi Awaludin, 40, Ais Juwitasari, 37, Ratu Hairun Nisa, 7, dan Bella, 10 bulan. Niko menegaskan bahwa bagi pihak keluarga, keadilan hanya akan tercapai jika nyawa para korban dibayar dengan nyawa pelaku. Kami sudah kehilangan segalanya. Yang kami mau cuma satu, keadilan untuk keluarga kami, tegas Niko. Polisi memastikan bahwa kedua tersangka kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pihak Kejaksaan Negeri Indramayu turut hadir dalam rekonstruksi untuk memastikan sinkronisasi berkas perkara, yang sejauh ini belum menemukan fakta baru selain motif sakit hati akibat konflik sewa mobil. Polisi berjanji akan menuntaskan berkas perkara secepatnya agar keadilan segera ditegakkan.